Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya anak-anak ser? Ya, kita ucapkan sama-sama ya. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, cerdas, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Ser Musli dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah kita minggu lalu libur dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha, mari kita akan lanjutkan pembelajaran PAI kita pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan materi pelajaran yang lalu, yaitu kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Pada minggu yang lalu, kasih sayang Allah dapat kita lihat melalui ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam ini, dan juga kasih sayang Nabi Muhammad dapat kita lihat melalui kecintaan Nabi kepada anak-anak, juga kepada manusia yang lain, ya. Oleh karena itu, kita kembali akan melanjutkan materi kasih sayang ini, yaitu kasih sayang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya. Yang mana sifat pengasih dan penyayang Allah ini dapat kita lihat melalui Asmaul Husna, Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Semua sudah hafal ya? Nah, kemudian apa bukti kasih sayang Allah kepada kita selaku hambanya? Nah, yang mungkin bisa kita rasakan, terutama di dalam diri kita, dalam tubuh kita. Allah sayang kepada kita. Karena itu kita bisa melihatnya melalui ciptaan Allah yang ada pada diri kita. Apa saja itu? Yang pertama ada mata. Iya, mata ini adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada kita, yang kita gunakan untuk melihat, ya, melihat keindahan alam, melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bersyukur kita diberikan Allah mata yang dapat melihat. Dan karena itu kita harus gunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik saja, ya. Kemudian ada juga telinga diberikan Allah kepada kita. Kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik, mendengar suara azan, mendengar guru mengajar, mendengar nasihat dari orang tua. Nah, juga ini kita harus gunakan telinga ini untuk mendengar yang baik-baik saja, ya. Kemudian ada mulut. Mulut ini yang kita gunakan sebagai alat untuk berbicara, ya. Kita gunakan sebagai alat untuk berbicara yang baik-baik, berzikir, membaca doa, dan berkata-kata yang baik-baik. Kemudian ada juga hidung. Iya, hidung ini sebagai alat untuk membau atau mencium, ya, mencium aroma-aroma yang ada di sekitar kita. Ya, juga kita gunakan hidung ini sebagai alat untuk bernafas. Ya, dengan hidung kita bisa mencium aroma yang ada di sekitar kita, aroma masakan, aroma wangi bunga, dan lain-lain sebagainya. Dan kita harus bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hidung kepada kita. Dan yang terakhir ada tangan. Iya, tangan ini sangat banyak manfaatnya sebagai alat untuk bekerja, ya. Kamu bisa menulis dengan tangan, kamu bisa memegang, ya, dan juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat tentunya, ya. Kembali kita harus bersyukur kepada Allah atas pemberian segalanya kepada kita, panca indera dan yang ada di tubuh kita ini yang dapat kita rasakan dengan baik. Nah, untuk materi ini bisa kamu lihat di dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam yang sudah dibagikan, ya, di halaman 26, 27 dan seterusnya. Bisa dilihat di situ ada materinya tentang Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, selanjutnya kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan dalam berkasih sayang, ya. Apa itu teladan? Teladan adalah contoh dalam berkasih sayang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, memberikan contoh kasih sayang kepada kita. Apa saja, ya, kasih sayang yang bisa kita rasakan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW,
kasih sayang Nabi Muhammad SAW tidak hanya kita rasakan ya di dunia ini saja, tapi nanti juga di akhirat akan kita rasakan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Apa saja kasih sayang Nabi Muhammad SAW? Ya. Nabi Muhammad SAW yang merupakan utusan Allah yang memiliki kepribadian yang sangat mulia, karena segala ucapan dan perilaku beliau berdasarkan atau berlandaskan kepada Al-Quran, dan tidak mungkin perbuatan beliau salah karena selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasih sayang Rasulullah SAW tidak hanya pada dirinya, keluarganya dan juga sahabatnya, akan tetapi kasih sayang yang paling besar adalah kepada umatnya, yaitu kita, umat Nabi Muhammad, umat Islam. Nah, salah satu kasih sayang Nabi Muhammad SAW yang sangat besar kepada umatnya tatkala ketika Nabi mendekati ajalnya, sakratul maut, ketika Nabi akan meninggal dunia, Nabi masih memikirkan umatnya. Ummati, ummati, umatku, umatku. Nabi tidak ingin umatnya ini tersesat ya, dan jauh daripada agama. Karena itu Nabi sangat memikirkan sekali umatnya. Ya, bisa kamu lihat nanti di dalam video yang ada di layar berikut ini, ya, bagaimana ketika Nabi sakratul maut mendekati ajal, Nabi masih memikirkan umatnya. Ya, nah bisa kita lihat kasih sayang Rasulullah SAW, ya, yang sangat besar juga, yaitu yang diberikan kepada umatnya tatkala di padang mahsyar, ya. Ketika nanti di padang mahsyar, Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaat atau pertolongan, ya, pertolongan kepada umatnya melalui doa Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku sekalian, bagi siapa saja kita yang mengaku cinta kepada Nabi, tentunya kita harus meneladani akhlak Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yaitu dengan berkasih sayang atau bersikap baik terhadap sesama, ya. Dan juga siapa yang mengaku cinta kepada Nabi, kita harus senantiasa mengingat Nabi dengan memperbanyak bersolawat. Nah, mari kita sama-sama membacakan solawat, ya. Ada solawat Badar di sini, ya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak mengucapkan sholawat, kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk lebih kita mengenal dan mencintai Nabi Muhammad, mari kita melihat biografi, ya. Siapa tak kenal maka tak sayang dan tak cinta. Oleh karena itu kita harus mengenal biografi Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan di kota Makkah Al-Mukarramah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kemudian kakeknya bernama Abdul Muthalib bin Hashim. Kemudian pamannya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, dan istrinya bernama Khadijah binti Khuwailid. Putrinya bernama Fatimah binti Rasulullah SAW. Kemudian menantu beliau bernama Ali bin Abi Thalib, dan cucu beliau bernama Hasan dan Husain. Nah, inilah biografi singkat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan mengetahui ini kita semakin cinta dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Baiklah anak-anakku sekalian, terakhir mari sama-sama kita berlatih. Mudah-mudahan kita bisa memahami materi yang telah disampaikan tadi, yaitu tentang kasih sayang Nabi Muhammad dan kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Ya, aku insyaallah aku bisa, ya. Nah, coba kita kerjakan berikut ini, kolom berikut ini, yaitu mencari pasangan, ya. Tariklah garis lurus pada kolom A ke kolom B, ya. Seperti yang bisa dilihat ada di sini itu mata. Ini sebagai alat untuk, ya, carilah pasangan, ya. Itu sudah ada contohnya, mulut untuk berbicara. Silakan yang lain dicari kemana pasangannya. Berikutnya juga tugas kamu adalah mengerjakan latihan uji kemampuan, ya.
Nah, pilih jawaban yang paling benar. Pilih jawaban yang paling benar. Ada 5 soal dan ada jawabannya di situ. Ada 3 pilihan. Silahkan dipilih salah satu jawaban yang paling benar. Nah, mudah-mudahan bisa dikerjakan ya. Ditulis dan dikirimkan jawabannya. Insya Allah nanti akan terperiksa. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.